Om Swastiastu, Om Abhignam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Iswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Regita Asfi Pramestini, NIM 2113081007, semester 3A, Prodi Filsafat Hindu, jurusan Brahma Widya. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah studi multikultur dengan dosen pengampu Niluh Putu Yuliani Dewi, SAG, MAG. Pada materi kali ini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama, pendidikan multikultural, yang dimana kita mendeskripsikan apa itu pendidikan multikultural. Yang kedua, seberapa penting, dimana kita mendeskripsikan seberapa pentingkah pendidikan multikultural ini. Lalu yang ketiga, urgent. Kita mendeskripsikan seberapa urgentkah pendidikan multikultural ini bagi diri kita sendiri. Tanpa berbasa-basi, mari kita lanjutkan ke topik pembahasan yang pertama, yakni mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berasal dari 2 kata, yakni pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan multikultural berasal dari 2 kata, yakni multi dan kultural. Multi berarti banyak dan kultural berarti kebudayaan. Jadi multikultural berarti sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan individu dengan individu lain atau perbedaan nilai-nilai yang dianut seperti perbedaan sistem, budaya, agama, kebiasaan, dan politik. Dari pendidikan multikultural, kita mengenal adanya problematika multikulturalisme atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Di antaranya terbagi menjadi 4, yakni primordialisme, etnosentrisme, diskriminatif, dan stereotip yang kita kenal dengan istilah PEDIS. Baik, langsung saja kita bahas ke yang pertama, yakni mengenai primordialisme. Primordialisme berarti mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi, kesukuan, atau kekhasan, yakni yang kita yakini sebagai paham kelompok yang dibawa sejak lahir. Contohnya, Gerakan Aceh Merdeka yang terjadi pada tanggal 4 September 1976 sampai dengan 15 Agustus 2005. Lalu yang kedua ada etnosentrisme, yakni konsep diri lebih benar dibandingkan konsep lain. Contohnya dalam partai politik, partai A menganggap bahwa partainya lebih baik ketimbang partai yang lain. Lalu yang ketiga ada diskriminatif. Diskriminatif berarti membedakan perlakuan, yakni ada perlakuan antar gender, suku, ras, agama, warna, kasta, pekerjaan, dan pendidikan. Contoh diskriminatif pada bagian gender yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan bekerja ataupun mengendarai mobil. Yang keempat adalah stereotip. Stereotip merupakan prasangka subjektif atau pandangan subjektif terhadap sesuatu. Pada umumnya terdapat 3 jenis stereotip. Yang pertama stereotip gender, kedua stereotip pekerjaan, dan yang ketiga stereotip etnis. Yang pertama mengenai stereotip gender, yang berarti pandangan subjektif mengenai gender. Contohnya, yang menjadi sekretaris itu harus perempuan. Lalu yang kedua yakni stereotip pekerjaan atau prasangka subjektif mengenai pekerjaan. Dimanapun dan kapanpun PNS dianggap lebih dipandang dibandingkan wira swasta. Yang ketiga yaitu stereotip etnis, yaitu pandangan subjektif mengenai etnis. Contohnya, orang Cina atau orang Tionghoa dianggap pelit. Padahal tidak semua orang Cina atau orang Tionghoa itu pelit, tergantung oknumnya masing-masing. Di antara ketiga jenis stereotip tersebut, yang paling marak terjadi di masyarakat, yang paling banyak diperbincangkan di masyarakat, yakni stereotip gender. Berbicara masalah gender, gender berasal dari bahasa Latin yakni genus,
yang berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Dalam ajaran agama Hindu, terutama tertuang dalam Manawa Dharma Sastra, tidak mengenal adanya perbedaan gender karena antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama kedudukannya. Dalam Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 3, Sloka 56 berbunyi, Yatra naryastu pujante, ramante tatra dewataha, yatra tastu na pujante, sarwatastra palaha kriyaha, yang berarti, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa senang dan melimpahkan anugerahnya. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia. Melalui sloka di atas, dalam agama Hindu juga sangat jelas dikatakan bahwasanya kedudukan wanita itu sangatlah penting. Wanita sebagai lambang ibu dan ibu pertiwi yang dipercaya mampu memberikan kesuburan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Dalam sejarah agama Hindu juga banyak mencatat bagaimana pentingnya peran seorang wanita, baik dalam pendidikan, agama, pemimpin, dan bahkan sebagai pejuang dalam medan pertempuran, contohnya Sri Kandi. Dalam agama Hindu, kedudukan wanita dan laki-laki itu sejajar. Tidak ada konsep yang mengatakan bahwa wanita berasal dari tulang rusuk laki-laki. Dalam teologi Hindu, dikenal dengan konsep Ardhanarishwari, yaitu simbol Tuhan dalam manifestasi sebagai setengah purusha atau laki-laki dan setengah pradhana atau wanita. Konsep ajaran agama Hindu, khususnya dalam Manawa Dharma Sastra, menempatkan wanita dan laki-laki pada posisi yang setara karena keduanya tercipta dari Tuhan. Tidak ada yang berada di atas ataupun di bawah, keduanya sejajar dan seimbang. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yakni mengenai seberapa pentingkah pendidikan multikultural itu. Jawabannya tentu saja penting karena tujuan pendidikan multikultural ialah mendorong setiap peserta didik menjadi sadar akan kebudayaannya, memiliki pemahaman yang holistik dan mampu mengapresiasi kebudayaan lain, berpartisipasi di dalam suatu kebudayaan atau lebih, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Nah, apa itu holistik? Holistik adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa sistem alam semesta, baik bersifat fisik, kimiawi, hayati, sosial, ekonomi, mental psikis, dan kebahasaan serta segala kelengkapannya harus dipandang sebagai suatu yang utuh dan bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah. Sekarang kita lanjut ke topik pembahasan yang ketiga, mengenai seberapa urgentkah pendidikan multikultural. Nah, tentu saja urgent karena tujuannya adalah agar setiap warga negara memberikan penghargaan terhadap keragaman dan memberikan hak-hak yang sama bagi etnik minoritas. Dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional. Salah satu tokoh filsuf yakni Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan, yaitu yang pertama, manusia harus mempunyai sejumlah kebebasan individual. Keadaan yang ini demikian diperlukan untuk bersama-sama menikmati kemerdekaan yang juga dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, setiap ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus memberikan kemungkinan keuntungan bagi yang tidak memperoleh keberuntungan. Bagi Rawls, prinsip pertama harus dapat dilakukan sebelum prinsip kedua. Baik, sekian hasil pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaklumi. Akhir kata saya tutup dengan puja Paramasyanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.